wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bertemu kembali ya dengan Bapak dalam pelajaran pada minggu ini, yaitu pelajaran AIJ. Pada pertemuan kali ini kita akan secara virtual ataupun dipandu tentang instalasi dari mulai instalasi VirtualBox sampai instalasi mikrotik. Dan terakhir nanti kita akan coba instalasi ataupun setting untuk VLAN. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja. Ya, sebelum kita mulai proses instalasinya, langkah pertama kalian cek dulu untuk sistem ataupun versi dari Windows kalian. Pertama, klik Start, biasanya ada di pojok, baik itu Windows 7 atau Windows 10. Kemudian pada My Computer, kalian klik kanan dan pilih Properties. Nah, di sini ada keterangan untuk sistem tipenya adalah 32 bit yang punya Bapak ya. Jadi nanti kalau yang punya kalian itu mungkin beda-beda. Dan seperti yang kemarin sudah Bapak jelaskan di WhatsApp grup bahwa software yang Bapak share kemarin itu berjenis untuk sistem operasi Windows untuk yang 32 bit. Baik, jika sudah sesuai 32 bit, kalian langkah selanjutnya buka aplikasi yang kemarin Bapak share. Yang pertama kita akan coba install dulu untuk virtual PC-nya ataupun VirtualBox. Kalian cari di mana disimpannya. Jika sudah, kemarin yang Bapak share adalah versi VirtualBox 5.2.44. Nah, ini untuk versi Windows yang 32 bit. Kalau yang 64 bit mungkin bisa kalian cari sendiri, atau bagi yang belum punya nanti bisa Bapak share setelah pelajaran ini. Oke, selanjutnya kalian klik 2 kali untuk VirtualBox-nya untuk menjalankan proses instalasi, kemudian di-run saja kalau misalkan minta tampilan seperti itu. Kemudian kalian tinggal klik next. Nah, di sini adalah pilihan aplikasi pada VirtualBox kalian. Kalau di sini Bapak tinggal next saja. Kemudian untuk file, shortcut, dan lain-lain ini dibiarkan sama dalam keadaan terchecklist semua. Di sini untuk proses instalasi network interface-nya pada VirtualBox tersebut, kalian klik yes saja. Kemudian langkah terakhir tinggal klik install. Oke, di tahap ini kalian hanya tinggal menunggu. Dan untuk proses instalasi ini tergantung dari satu memori komputer ataupun laptop kalian. Kemudian yang kedua tergantung dari prosesor kalian, apakah itu prosesor tingkat terbaru atau prosesor model lama. Kalau misalkan Core i3, Core i5 itu gennya gen berapa, gen 1 atau gen 5. Karena di sini yang tadi kalian lihat untuk pada proses instalasi ini berjalan sangat lama karena prosesor dari Bapak sendiri sangat terbatas ya untuk versi AMD yang versi lama. Di sini kita tinggal tunggu saja. Nah, selanjutnya dia biasanya pada sebagian OS dia akan minta persetujuan ataupun allow program ini akan dijalankan di mana, kalian ya saja. Dia akan memulai proses instalasi. Oke, di sini prosesnya agak lama. Nah, jika sudah selesai, dia akan muncul di sini yang pertama Start Oracle VirtualBox. Kemudian di sini kalian checklist saja karena kita akan memulai untuk proses penyetingan. Klik Finish. Yang di sini yang foldernya kalian minimize saja. Nah, ini adalah tampilan dari VirtualBox Manager. Nah, di VirtualBox Manager ini kalian bisa membuat PC baru ataupun virtual PC. Di bagian sebelah kiri
Dan di sebelah kanan di sini adalah keterangan ataupun welcome to VirtualBox-nya. Jadi tampilan untuk tampilan awal. Oke. Ya, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat virtual PC-nya untuk penempatan ataupun nanti untuk instalasi OS. Yang pertama, kalian klik new. Kemudian untuk name-nya ini sebenarnya sih bebas, tapi karena di sini kita akan install MikroTik, biar kalian tidak pusing nantinya karena terlalu banyak eh, virtual PC, kalian ketik aja di sini MikroTik, MikroTik. Kemudian tipenya ini pilih Linux karena MikroTik sendiri itu udah basisnya, basis dari OS-nya itulah Linux. Kemudian untuk versinya kalian pilih order Linux 32 bit. Kemudian kalian klik next. Nah, di sini memori walaupun rekomendasinya 256, kalian rubah saja di sini jadi 512 MB ataupun megabyte biar virtual PC MikroTik kita tidak terlalu lemot. Kemudian kalian klik next. Nah, untuk di sini adalah pembuatan dari hard disk virtual. Di sini kita akan membuat hard disk virtual, kalian pilih create virtual hard disk. Kemudian kalian pilih create. Kemudian untuk tipe harddisknya, karena di sini kita menggunakannya virtual box, jadi pilih saja VHD ataupun virtual harddisk biar space-nya lebih kecil. Kemudian klik next. Nah, di sini pilih yang dynamical. Dynamical ini maksudnya adalah tergantung dari isi harddisk tersebut. Jika isinya hanya OS MikroTik, dia space nanti hasil dari virtual PC tersebut akan kecil ataupun mengikuti OS-nya yang diinstal. Kalian klik next saja. Kemudian di sini ada tampilan untuk size hard disk nanti. Jadi berapa size hard disk maksimum yang akan dibuat. Kalian pilih saja, di sini pilih 2 GB cukup untuk OS MikroTik. Kemudian pilih gambar folder. Nah, gambar folder ini maksudnya penyimpanan nanti virtual PC kalian. Kalian tentukan penyimpanannya mau di mana. Di sini Bapak disimpan di drive E biar aman. Karena kalau misalkan di My Computer ataupun di C itu khawatir kalau misalkan install ulang itu akan hilang. Ataupun mengurangi space drive C karena kalau misalkan space-nya penuh dia akan menjadi lemot. Oke, jika sudah dipilih folder untuk penyimpanan virtual PC-nya, kalian klik save saja. Selanjutnya tinggal pilih create. Oke, sampai sini pembuatan virtual PC kalian sudah berhasil. Nanti kita akan setting untuk instalasi OS MikroTik-nya. Nah, untuk sekarang kita akan mulai proses instalasinya. Langkah pertama sebelum instalasi, jika di sini adalah virtual PC baru, kalian klik setting dulu. Nah, kemudian di sini ada pada sistem itu deskripsi dari virtual PC kalian. Di sini adalah memori 512 yang tadi kalian setting. Jadi di virtual PC ini ataupun virtual box yang kalian buat itu memori bisa kalian setting sebenarnya. Jadi walaupun sudah selesai, sudah di-create, itu bisa di-upgrade sampai ke batas memori maksimum kalian. Kemudian prosesornya juga di sini bisa dirubah jadi 4 CPU ataupun quad core. Oke, di sini untuk MikroTik sendiri tidak terlalu banyak membutuhkan spesifikasi, kita biarkan saja sesuai yang sudah kita setting pertama. Selanjutnya, kalian ke storage. Nah, di sini ada pada storage device itu ada mikrotik.phd. Ini adalah hard disk virtual yang sudah kalian buat tadi, namanya mikrotik.phd. Nah, di sini adalah virtual size-nya itu sebesar 2 GB. Kemudian di bawahnya ada yang tulisan empty. Empty ini dia adalah CD virtual ataupun drive virtual yang bisa dimasukkan baik itu CD instalasi ataupun ISO dari instalasinya. Nah, karena kita akan instalasi menggunakan ISO file, kalian klik yang di sebelah kanan gambar piringan, klik, kemudian choose virtual optical disk filenya. Nah, di sini kalian cari file MikroTik yang sudah Bapak share di Google Drive ataupun yang Bapak share di grup WhatsApp. Kalian cari OS MikroTik-nya. Kalau misalkan masih dalam bentuk
file rar itu kalian ekstrak dulu. Jika sudah ketemu Mikrotik, nah di sini Bapak disimpannya di folder sini. Kemudian kalian tinggal pilih OS Mikrotik yang akan kita install, klik open. Oke, sampai sini jika sudah muncul Mikrotiknya sesuai dengan file yang tadi kalian pilih, klik OK. Selanjutnya, dia akan kembali ke tampilan VirtualBox Manager. Jika sudah, kalian tinggal klik Start. Nah, pada proses start ini dia akan sedikit agak lama karena tergantung dari jenis komputer sama prosesor kalian dan memori yang kalian gunakan. Kita tunggu saja, agak sedikit lama di komputer Bapak. Nah, dia tampilan awalnya. Dia di sini akan langsung ke unit Linux karena untuk seperti yang Bapak sebutkan tadi, untuk jenis dari Mikrotik sendiri itu berdasarkan dari Linux, basisnya Linux. Nah, inilah tampilan awal dari instalasi Mikrotiknya. Jadi di sini ada berbagai macam pilihan, modul ataupun sistem yang akan diinstal di Mikrotik OS. Bapak sarankan kalian tinggal ketik di keyboard huruf A, itu maksudnya adalah all ataupun semua sistem atau semua aplikasi yang ada di Mikrotik itu diinstal semua. Kalian bisa lihat sendiri di situ semuanya di checklist, artinya semua sistem dipilih. Jika sudah dipilih semua, kalian tinggal ketik huruf I, artinya untuk memulai proses instalasi. Kemudian di sini ada keterangan keep all configuration, itu kalian ketik saja huruf N di keyboard, artinya tidak. Kita akan membuat baru, selanjutnya tinggal ketik huruf Y, karena kita akan memulai proses instalasi. Nah, di sini untuk creating partitionnya, dia akan secara otomatis dibuat untuk Mikrotik sendiri. Karena untuk partisinya itu berbeda dengan sistem dari Windows. Oke, bisa kita lihat di sini instalasi dari aplikasi-aplikasi yang Mikrotik nanti yang akan kita pakai. Untuk proses instalasinya tidak terlalu lama, hanya membutuhkan waktu sekitar kurang dari 1 menit ataupun paling lama juga sekitar 2 menit, tergantung dari yang kalian buat untuk virtualnya. Jika sudah, di situ ada keterangan software installed, artinya semua sistem ataupun software sudah terinstall. Kemudian tinggal ketik enter, kita akan mereboot sistemnya. Nah, jika sudah rebooting OS Mikrotik tersebut, dia akan nge-reboot. Nah, di sini kalian stop dulu saja dengan mengklik tanda X yang ada di pojok kanan. Itu maksudnya kita akan stop dulu dan mengeluarkan virtual CD yang tadi kita pilih. Kenapa kita harus keluarkan? Karena kalau tidak dikeluarkan, secara default pada virtual PC ini, dia akan loading awalnya itu adalah ke CD. Walaupun sebenarnya sih bisa kita setting, tapi untuk lebih amannya kita keluarkan saja dulu. Kalian klik kembali setting, kemudian pilih storage, dan di sini pada Mikrotik ISO-nya ataupun OS-nya kalian klik. Kemudian di pojok kanan gambar cakram ini ataupun gambar disk kalian klik, kemudian pilih yang remove disk from virtual drive, artinya kita mengeluarkan installer Mikrotiknya, klik OK. Kemudian tinggal jika sudah seperti ini, artinya sudah tidak ada file installernya ya, sudah kosong semua, tinggal di OK saja. Nah, jika sudah seperti itu, kalian tinggal klik Start. Kembali. Start kembali, jadi untuk memulai virtual PC yang tadi sudah diinstal. Oke, kita tunggu saja. Di sini dia akan booting kembali seperti tadi. Nah, untuk di sini ada keterangan untuk cek sistemnya, kita tinggal Y aja, biarkan dia melakukan checking. Capture.
Nah, ini adalah tampilan awal dari Mikrotik kita. Jadi dia akan minta login ke Mikrotik. Di sini untuk username-nya ataupun pada login pertama kita ketikkan saja admin, kemudian enter. Nah, passwordnya sendiri kita kosongkan saja. Secara default dia belum memiliki password. Oke, di sini kita tinggal enter lagi. Nah, ini adalah tampilan awal dari OS Mikrotik. Jadi tampilannya sangat sederhana, seperti kalau misalkan di Windows itu hampir mirip dengan tampilan command prompt. Oke, sampai sini bisa dipahami ya.